Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Dalamnya kasih-Mu, Bapa. Dalamnya kasih-Mu, Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku, Tuhan, ku mau menyembah-Mu, sebab Kau baik, Kau mulia, besar karya-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur
seumur hidupku ku mau menyembahmu. Seumur hidupku ku mau menyembahmu. Inilah ungkapan hati yang kami nyatakan dalam pujian penyembahan kami. Kami akan menyembah-Mu seumur hidup kami. Karena Engkau Bapa yang baik, Bapa yang setia. Engkau nyatakan karya keselamatan-Mu atas kami. Dan Engkau setia walau kadang kami sebagai umat-Mu mengecewakan-Mu. Engkau tidak menyerah atas kami Tuhan. Engkau bangkitkan kami kembali. Engkau sertai kami kembali. Engkau tuntun kami kembali. Dan Engkau beri kemenangan demi kemenangan. Teguh Kau oleh kebenaran firman, sebentar kami renungkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, Bilangan 22, ayat 1 sampai yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Kemudian berangkatlah orang Israel dan berkemah di dataran Moab, di daerah seberang sungai Yordan dekat Yeriko. Balak bin Sipor melihat segala yang dilakukan Israel kepada orang Amori. Maka sangat gentarlah orang Moab terhadap bangsa itu, karena jumlahnya banyak. Lalu muak dan takutlah orang Moab karena orang Israel. Lalu berkatalah orang Moab kepada para tua-tua Midian, tentu saja laskar besar itu akan membabat habis segala sesuatu di sekeliling kita, seperti lembu membabat habis tumbuh-tumbuhan hijau di padang. Adapun pada waktu itu Balak bin Sipor menjadi raja Moab. Raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Beor ke Petor yang di tepi sungai Efrat, ke negeri teman-teman sebangsanya, untuk memanggil dia dengan pesan, ketahuilah ada suatu bangsa keluar dari Mesir. Sungguh sampai tertutup permukaan bumi olehnya, dan mereka sedang berkemah di depanku. Karena itu datanglah dan kutuklah bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini. Sebab aku tahu siapa yang kau berkati, dia peroleh berkat. Dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Lalu berangkatlah para tua-tua Moab dan para tua-tua Midian dengan membawa di tangannya upah penenung. Setelah mereka sampai kepada Bileam, disampaikannyalah kepadanya pesan Balak. Lalu berkatalah Bileam pada mereka, bermalamlah di sini pada malam ini, maka aku akan memberi jawab kepadamu, sesuai dengan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Maka tinggallah pemuka-pemuka Moab itu pada Bileam. Kemudian datanglah Allah kepada Bileam serta berfirman, siapakah orang-orang yang bersama-sama dengan engkau itu? Dan berkatalah Bileam pada Allah, Balak bin Sipor, raja Moab, mengutus orang kepadaku dengan pesan, ketahuilah ada bangsa yang keluar dari Mesir, dan permukaan bumi tertutup olehnya. Karena itu datanglah, serapahlah mereka bagiku. Mungkin aku akan sanggup berperang melawan mereka dan menghalau mereka. Lalu berfirman Allah kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka, janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Bangunlah Bileam pada waktu pagi, lalu berkata kepada pemuka-pemuka Balak, pulanglah ke negerimu, sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu. Lalu berkatalah pemuka-pemuka Moab itu, dan setelah mereka sampai kepada Balak, berkatalah mereka, Bileam menolak datang bersama-sama dengan kami. Tetapi Balak mengutus pula pemuka-pemuka lebih banyak dan lebih terhormat dari yang pertama. Setelah mereka sampai ke Bileam, berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Balak bin Sipor, janganlah biarkan dirimu terhalang-halang untuk datang kepadaku, sebab aku akan memberi upahmu sangat banyak,
dan apapun yang kau minta daripadaku, aku akan mengabulkannya. Datanglah dan serapahlah bangsa itu bagiku. Tetapi Bileam menjawab kepada pegai-pegai Balak, sekalipun Balak memberi kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar yang melanggar titah Tuhan Allahku. Oleh sebab itu, baiklah kamu pun tinggal di sini pada malam ini, supaya aku tahu apa pula yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Datanglah Allah kepada Bileam pada waktu malam serta berfirman kepadanya, jikalau orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka, tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan. Bapak Ibu, Balak Raja Moab melihat apa yang dilakukan Musa dan Israel terhadap Raja Sihon dan Og di pasal sebelumnya. Dan itu membuatnya menjadi takut. Maka ia meminta Bileam datang dan mengutuki bangsa Israel. Bileam bukan orang Israel, tetapi Allah memakainya sebagai pelihat. Bileam sudah mahir dalam mengutuki seseorang atau suatu bangsa. Tetapi ia sadar bahwa ia harus bertanya dahulu kepada Allah. Ternyata jawaban Allah adalah tidak. Dan Bileam pun mengatakan tidak kepada utusan Balak. Usaha pertama Balak ini tidak membuat dia menyerah. Dia melakukan berbagai upaya untuk membujuk Bileam. Kali ini dia kirim pemuka-pemuka yang lebih terhormat lagi. Dan perintahnya adalah datang membawa Bileam bertemu Balak. Kali ini Allah menjawab bahwa ia boleh pergi dengan utusan-utusan Balak itu, tetapi dengan satu syarat, hanya apa yang akan dikatakan Tuhan yang dia boleh katakan. Barulah saat itu Bileam berani untuk berangkat mengikuti utusan-utusan Balak. Bapak Ibu, fakta menunjukkan bahwa Bileam tidak akan berbuat apa-apa sebelum Allah menjawab ya. Walaupun orang yang memanggilnya adalah seorang raja, Bileam menolak pada kedatangan pertama, utusan pertama. Walaupun Balak menggodanya dengan bayaran berlimpah-limpah, Bileam tetap menekankan besarnya titah dan ketundukan kepada perintah Tuhan. Dari sini kita melihat kebesaran Allah yang diakui oleh segala bangsa. Sekuat dan sebesar apapun suatu kerajaan, tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah. Bileam, seorang pelihat terkenal pada waktu itu, berani menolak perintah Balak karena ia tidak berani melawan firman Allah. Ketika firman Allah jelas mengatakan tidak, seharusnya kita tidak melawan juga. Apapun status kita di dunia ini, di hadapan Tuhan, kita adalah umat miliknya. Maka kita mesti lebih taat lagi. Kita dapat disebut sebagai umat yang taat ketika kita lebih memilih untuk menolak godaan dunia dan lebih menuruti firman Tuhan. Kita perlu terus-menerus berkomunikasi dengan Allah. Kita perlu terus semakin memahami kehendaknya dengan benar. Mari kita mohon kepadanya supaya dimampukan untuk menjalani hidup seturut dengan izin yang diberikannya kepada kita. Pada zaman sekarang ini, Allah berbicara melalui firman-Nya, tetapi juga berbicara melalui pimpinan Allah Roh Kudus yang ada dalam diri setiap orang percaya. Mari kita peka bila firman Tuhan dinyatakan dan bila Allah Roh Kudus membimbing kita kepada sesuatu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang baru, hari yang Engkau berkati. Terima kasih untuk rahmat-Mu, kami bangun dalam keadaan sehat, dan Engkau berfirman supaya kami taat akan firman
dan pimpinan Allah Roh Kudus, supaya kehidupan kami baik dan seturut kehendak Tuhan. Akhir-akhir ini banyak orang berkomentar tentang Israel. Tuhan, ajar kami bijaksana supaya tidak mengutuki bangsa Israel, umat-Mu itu Tuhan. Dan kami sebagai Israel rohani, kami hidup memuliakan Tuhan. Karena siapa yang memberkati umat Tuhan akan diberkati. Siapa yang mengutuk akan dikutuki. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia supaya tidak ikut-ikutan. Sebaliknya bersikap arif bijaksana. Kami berdoa agar di tengah bangsa ini banyak terjadi pertobatan demi pertobatan. Urapilah umat-Mu supaya mewartakan Injil Tuhan dan memperkatakan berkat bagi orang-orang sekitar, bagi bangsa ini. Dan berkata-kata sesuai firman Kristus. Menjadi makin serupa dengan Kristus. Menebar kasih dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Demikian kami serahkan hari ini dalam pimpinan Tuhan. Jamah lidah, mulut, bibir kami, hati dan kepikiran kami, untuk kami hidup, berkata-kata, bertindak, berbuat seturut kehendak-Mu. Allah Roh Kudus, tuntunlah kami. Kami tak lupa bahwa dalam doa, komsel umum nanti malam secara Zoom, supaya setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan GKI Sema, ambil bagian. Kami bertumbuh bersama, belajar firman Tuhan, merenungkan kembali apa yang Kau sampaikan di ibadah minggu. Berkati semua yang ambil bagian dan pelayanan, mengusahakan ini semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Sampai jumpa di Zoom nanti malam di acara Komsel Umum. Tuhan memberkati. Shalom.